wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi sistem reproduksi pada manusia ya. Oke, yang pertama yang harus kalian tahu adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki maupun pada perempuan. Dan yang kedua adalah menyebutkan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi proses pembentukan sperma atau yang bernama spermatogenesis dan proses pembentukan sel telur atau oogenesis. Serta tujuan yang keempat adalah kalian bisa menjelaskan proses kehamilan dan menstruasi. Dan tujuan terakhir adalah bisa mengidentifikasi penyakit-penyakit pada sistem reproduksi manusia. Nah, berikutnya kita mulai. Kenapa manusia harus bereproduksi? Karena intinya reproduksi itu akan sama dengan perkembangbiakan, di mana perkembangbiakan itu adalah usaha makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan atau anak. Apa tujuannya? Tujuannya tidak lain adalah untuk melestarikan jenisnya dari kepunahan. Berikut akan Ibu jelaskan. Yang pertama adalah tentang alat-alat reproduksi pada manusia. Nah, di sini yang dijelaskan pertama adalah pada laki-laki. Pada laki-laki ini terdiri dari sepasang testis, saluran kelamin, kelenjar-kelenjar tambahan, dan juga yang terakhir adalah penis. Nah, yang pertama adalah testis. Di mana itu testis? Testis ini adalah yang sesuai petunjuk di pointer. Fungsinya adalah sebagai penghasil sperma dan hormon testosteron. Kemudian yang kedua adalah saluran kelamin. Di sini banyak sekali saluran kelamin. Ada yang pertama fasa eferensia yang fungsinya adalah menampung sperma, dan yang kedua adalah epididymis. Ini adalah yang penting nih. Epididymis itu adalah saluran berkelok-kelok. Fungsinya adalah menyimpan dan mematangkan sperma kurang lebih 3 minggu ya. Kemudian yang berikutnya adalah vas deferens. Vas deferens itu yang saluran panjang ini yang Ibu tunjuk. Ini adalah saluran penghubung epididymis dengan uretra pada penis. Dan yang berikutnya ada uretra. Uretra ini adalah saluran untuk mengeluarkan sperma dan urin. Ada berikutnya adalah kelenjar tambahan. Ibu tidak menerangkan secara detail. Ini kalian baca sendiri buku paket ya. Ada yang pertama vesika seminalis, ada semen atau mani, kemudian ada kelenjar prostat, kemudian berikutnya ada kelenjar koper ya. Dan alat reproduksi yang penting pada laki-laki yang terakhir adalah berupa penis. Oke. Penis ini adalah alat kelamin luar yang fungsinya adalah memasukkan sperma ke vagina, atau memang penis pada laki-laki itu sebetulnya fungsinya sama dengan uretra ya, mengeluarkan sperma dan urin lewat penis ya. Jadi berangkum sekali lagi, alat-alat reproduksi pada laki-laki yang terpenting adalah yang pertama ada testis, gambarnya ini. Yang kedua ada epididymis urutannya. Yang ketiga ada vas deferens, dan yang keempat adalah penis. Berikutnya Ibu jelaskan adalah alat-alat reproduksi pada perempuan. Yang pertama ada ovarium, yang kedua ini ovarium ya. Yang kedua ada saluran telur atau oviduk. Yang ketiga ada rahim, dan yang keempat ada vagina. Oke, penjelasannya yang pertama ovarium. Ovarium ini letaknya sepasang, jumlahnya sepasang di kanan dan kiri, bentuknya seperti telur. Ini adalah fungsinya sebagai produksi atau memproduksi sel telur atau ovum dan hormon estrogen serta progesteron. Kemudian yang kedua yang terpenting adalah oviduk. Ini oviduk ya. Ini saluran telur. Fungsinya adalah menyalurkan telur ke rahim atau uterus dan sebagai tempat terjadinya pembuahan atau fertilisasi. Alat yang ketiga yaitu rahim atau uterus. Ini dia rahim. Rahim ini sebagai tempat berkembangnya embrio. Nah, ketika kehamilan, volume rahim atau uterus ini mampu berkembang hingga 500 kali lipat. Oke, dan yang terakhir adalah vagina. Vagina ini adalah tempat kopulasi atau nanti sebagai jalan keluarnya bayi ketika proses kelahiran. Nah, jadi intinya di alat-alat reproduksi perempuan itu yang penting yang pertama ovarium, yang kedua ada oviduk, yang ketiga ada rahim, dan yang keempat ada vagina. Nah, berikutnya akan Ibu jelaskan mengenai pembentukan sel kelamin.
Yang pertama adalah pembentukan sperma atau yang bernama spermatogenesis. Ini akan terjadi di dalam testis. Nah, skemanya seperti ini. Yang pertama, ini akan bernama spermatogonium. Selnya bersifat diploid, kemudian akan membelah secara mitosis berjumlah banyak. Ini yang bernama spermatosit primer, dan membelah lagi secara meiosis ya, membentuk spermatosit sekunder. Kemudian berikutnya fasenya adalah spermatid. Ini sudah bersifat haploid selnya, dan yang terakhir jadilah sel sperma. Oke, yang seperti ini sperma. Itulah pembentukan sel sperma. Berikutnya adalah pembentukan sel kelamin pada perempuan yang dinamakan oogenesis ya. Oogenesis ini akan terjadi di ovarium. Yang pertama pembentukannya adalah oogonium, sifatnya diploid, membelah secara mitosis dengan jumlah banyak. Ini akan bernama oosit primer. Kemudian oosit primer ini membelah secara meiosis, membentuk oosit sekunder dan badan kutub pertama. Tapi badan kutub ini tidak membentuk. Yang membelah lagi adalah ootit sekunder, itu akan menjadi ootit dan akan menjadi badan polar kedua. Nah, kemudian ootit yang bersifat haploid tadi akan membelah yang terakhir menjadi ovum atau yang disebut sel telur ya. Itulah proses pembentukan pada oogenesis atau proses pembentukan sel telur. Nah, berikutnya adalah istilah-istilah apa saja yang ada di sistem reproduksi. Yang pertama ada ovulasi. Apa itu ovulasi? Ovulasi itu adalah proses keluarnya ovum dari ovarium. Nah, ketika nanti sel telur bergerak keluar dari indung telur, dia akan menuju saluran telur yang kemudian akan terbenam di rahim ya. Di rahim ini akan menebal seperti spons penuh dengan pembuluh darah yang siap menerima zigot. Oke, berikutnya apa itu? Istilah yang kedua adalah fertilisasi atau proses pembuahan. Proses pembuahan ini adalah proses peleburan antara sperma dengan sel telur yang sudah matang. Nah, Ibu demokan ya. Ketika di sini ada sel telur dari ovarium akan matang, itu berarti kan keluar nih, disebut ovulasi. Keluarnya sel telur dan ada sperma yang masuk dari vagina, ini akan bertemu di saluran telur yang disebut oviduct. Disinilah yang namanya fertilisasi atau proses pembuahan terjadi. Mereka melebur menjadi zigot yang kemudian akan terbenam ke dalam rahim. Disinilah yang nanti akan terjadinya proses kehamilan selama kurang lebih 9 bulan 10 hari. Itu adalah fertilisasi. Nah, berikutnya yang akan dijelaskan adalah masa perkembangan embrio. Jadi jika seorang wanita yang sudah berusia 10 tahun sampai 13 tahun, di dalam tubuhnya itu dihasilkan hormon estrogen. Nah, hormon ini berperan memacu ovarium untuk menghasilkan sel telur. Kurang lebih 400 sampai 450 buah pada ovarium kanan dan kiri. Selanjutnya akan dikeluarkan 1 buah setiap bulannya. Nah, kemudian peristiwa ini yang namanya ovulasi. Kemudian saluran telur menuju rahim, menempel pada dinding rahim selama 1 minggu yang disebut nidasi atau nanti berlanjut ke kehamilan, dan dalam kondisi inilah yang disebut masa subur atau fertil. Ya, jadi bila dalam 1 minggu tersebut tidak ada sel sperma yang membuahi, maka sel telur akan mati disertai luruh atau hancurnya dinding rahim dan keluar itu membentuk darah ke vagina. Peristiwa ini yang disebut menstruasi atau haid. Tetapi jika sel telur yang dibuahi akan berkembang menjadi zigot, zigot ini akan menuju rahim serta menempel dan menetap. Kemudian zigot ini akan membelah secara terus-menerus dan seterusnya hingga terbentuk menjadi embrio ya. Nah, menstruasi itu jadi intinya yang Ibu jelaskan tadi, ketika ovum tidak dibuahi oleh sperma ya. Kemudian akan meluruh dan rusak, pembuluh darahnya akan keluar melalui vagina. Itulah yang namanya menstruasi yang biasa kalian dapat di 1 bulan setiap bulannya. Oke. Sekian penjelasan dari Ibu tentang sistem reproduksi manusia.